Salam Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita sekalian. Kembali pada saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan, renungan singkat buat kita sekalian supaya saudara dan saya selalu diberkati oleh Tuhan. Melalui firman Tuhan ini pasti kita berharap dan percaya akan mengubahkan hidup saudara dan saya. Saudara, renungan yang akan saya angkat menggunakan satu tema dengan judul janganlah kita menjadi orang Kristen yang mengamalkan iman kita dengan memandang muka. Saya akan bacakan di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara, judul dari Alkitab kita oleh Lembaga Alkitab Indonesia yaitu jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang yang masuk ke dalam kumpulan dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin di situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedangkan kepada yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Ayat yang keempat dikatakan dengan tegas, bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen adalah orang yang beriman kepada Allah. Sasaran dan tujuan iman kita adalah melalui Yesus Kristus Tuhan. Dialah juru selamat dan Tuhan satu-satunya yang telah menyelamatkan saudara. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita, iman itu tidak hanya kita menerima apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita melalui percaya yang sungguh. Sebab kita tidak bisa melakukan, dan itu dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Dan kebangkitannya membenarkan bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus buat kita adalah benar. Ya dan amin. Tetapi iman yang lain juga berbicara tentang bahwa kerjakanlah segala keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini berbicara bahwa orang Kristen tidak cukup diselamatkan dari kematian, tapi kita harus melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ini berbicara bagaimana kita mengamalkan iman, dan iman yang kita amalkan itu tidak boleh memandang muka. Artinya apa? Kita tidak boleh membuat diskriminasi, membedakan satu orang dengan yang lain berdasarkan selera kita atau hal-hal yang tertentu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dalam contoh ini Yakobus memperingatkan, jika kamu memperlakukan orang dan yang kamu pandang bahwa itu baik menurut kamu, membedakan karena masalah orang itu tergantung dari apa yang dia pakai, yaitu cincin, pakaian bagus, dan kepada orang yang tidak mempunyai justru kamu abaikan, maka kamu telah melakukan diskriminasi. Dan inilah yang Tuhan tegur bagi orang percaya, orang Kristen. Kita tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan apa yang kita lihat, yang bersifat materi, yang bersifat fisik, yang semuanya itu hanya akan menjurus kepada kesalah mengertian bagaimana Tuhan telah mengajar kepada kita supaya saudara dan saya menjadi murid Tuhan. Saudara-saudara, orang ini memandang bahwa apa yang dia lihat itu baik, tetapi sesungguhnya kalau kita memandang, menilai sesuatu hanya berdasarkan yang bersifat materi, maka kita akan menjurus kepada materialisme, yaitu hidup manusia diukur hanya berkaitan dengan apa yang kelihatan, yang bersifat kebendaan, dan itu semua akan mendatangkan celaka. Sebab langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Ku tinggal tetap. Bahwa manusia tidak boleh mengabdi kepada Tuhan dan juga kepada Mammon. Artinya kalau kita memandang manusia hanya kita lihat dari apa yang dari luar, apa yang kelihatannya baik, dan itu bersifat sementara, maka kita sudah memperhatikan sepihak dari keadaan manusia. Manusia harus diperhatikan dari manusia batiniahnya, tidak hanya apa yang kelihatan, baju, pakaian, tampannya dan sebagainya secara fisik, tetapi juga kita harus memperhatikan dari apa yang ada di dalam. Manusia perlu kasih sayang, manusia perlu perhatian, manusia perlu hal-hal yang bersifat psikis yang ada di dalamnya. Dan itulah Tuhan mengajarkan bagaimana manusia yang selama ini sudah rusak, melihat pandangan-pandangan kehidupannya berorientasi kepada dunia ini, yang sesungguhnya itu hanya bagian kecil dari kehidupan yang tidak menjadi pokok, yang
bersifat kekal. Tetapi kita suka memandang bahwa hidup ini hanya berdasarkan apa yang kelihatan. Padahal iman itu adalah berbicara tentang bukan apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita percaya, melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah pada saat ini biarlah kita merenungkan firman Tuhan melalui apa yang Yakobus katakan. Jangan kita membeda-bedakan berdasarkan selera, berdasarkan warna kulit, berdasarkan agama, berdasarkan apapun. Yang sesungguhnya kita adalah satu di dalam kemanusiaan kita. Tuhan datang untuk semua manusia. Tuhan datang tidak hanya untuk orang Israel. Kalau kita hanya mengerti bahwa Yesus datang untuk orang Israel, dia tidak belajar sepenuhnya Alkitab. Karena Alkitab mengatakan memang Yesus datang untuk orang Israel, tapi justru orang Israel yang didatangi oleh Tuhan, yang dianggap menjadi orang pilihan untuk menjadi contoh bagi orang lain, dia gagal untuk menerima kasih karunia. Karena itu siapapun yang didatangi Tuhan tetapi dia menolak, dia tetap akan menerima akibatnya. Oleh karena itu Yesus datang untuk semua orang, bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Dan kebanyakan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang sudah terbawa oleh cara berpikir dunia, maka ukuran-ukuran dunia ini suka dibawa di hadapan Tuhan. Bagaimana cara menilai seseorang juga berdasarkan yang bersifat duniawi. Tetapi Tuhan justru datang kepada orang-orang yang dianggap miskin dunia ini, tetapi Tuhan memilih supaya dia boleh menjadi warga kerajaan Allah. Apa berarti Allah tidak datang kepada orang kaya? Allah juga datang kepada orang kaya. Tapi biasanya orang-orang miskinlah yang gampang untuk mengerti kehendak Tuhan. Oleh karena itu biarlah Bapak Ibu Saudara melalui renungan ini, kita sebagai orang percaya jangan memperlakukan orang berdasarkan apa yang tampak, tapi perlakukan orang dan lakukan imanmu, amalkan iman kita berdasarkan kasih karunia Tuhan. Sebab iman bekerja oleh kasih, dan kasih itu menghasilkan perbuatan, dan perbuatan yang berasal dari kasih adalah perbuatan yang memuliakan Tuhan. Dengan demikian janganlah kita menerapkan iman berdasarkan kasih yang membabi buta, tapi juga kasih yang berkeadilan. Sebab Allah itu kasih, tapi dia juga adil. Sehingga ketika Tuhan Yesus turun, tidak hanya mengasihi saudara supaya selamat, tapi dia melakukan apa yang adil di hadapan Allah. Dia mau melakukan seluruh hukum Taurat untuk menebus dosa saudara dan saya. Demikian saudara tetap harus berada dalam kehidupan yang proporsional, bahwa iman harus diamalkan tanpa memandang muka. Iman harus diamalkan berdasarkan kasih, kasih yang berkeadilan, kasih yang proporsional sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu membawa kepada saudara dan saya hari ini untuk kembali mengingatkan supaya kita tidak lagi memandang muka, bahwa kita semua adalah sebagai manusia yang dicintai oleh Tuhan. Kita tidak melihat dari satu segi saja, apalagi yang bersifat materi dan bersifat sementara, tapi biarlah kita melihat dari seluruh keberadaan manusia, karena manusia adalah tidak hanya tubuh tapi juga jiwanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.